Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ramadan bersama Alfitian. Nah, sebagai host pada hari ini bersama saya Arifah Nabila, dan alhamdulillah pada podcast Ramadan kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yaitu Ibu Nelly Nurmalasari Dewi. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Arifah apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat aja nih Bu. Insya Allah pada episode podcast Ramadan kita kali ini kita akan mengangkat tema scroll pahala bukan dosa. Nah, sebagai Gen Z pastinya kehidupan kita dikelilingi dengan sosial media dong Bu pastinya. Nah, apalagi nih kalau lagi puasa-puasa gini kita tuh rasanya pengen scroll TikTok atau Instagram doang nih, apalagi sambil rebahan di rumah. Nah, dari tema kita tadi apa sih Bu yang dimaksud dengan scroll pahala bukan dosa? Oke, baik. Terima kasih Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga tidak terasa ya kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 11 hari ya, dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang berikutnya. Gitu ya. Baik, Ibu akan sedikit mendeskripsikan scroll pahala bukan dosa ya. Nah, scroll pahala bukan dosa ini merupakan ya konsep yang mengajak untuk menggunakan media sosial ya dengan bijak. Di mana ya menggunakan media sosial itu kita akan mendapatkan pahala bukannya dosa yang kita dapatkan. Nah, ini artinya ya kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebelum konten-konten yang akan kita berikan ya, kita itu harus memastikan bahwa konten tersebut tidak mengandung fitnah, ya, ghibah, namimah, dan pastinya konten yang akan kita berikan itu harus yang bersifat positif dan inspiratif, begitu. Ya. Nah, tadi Ibu ada menyebutkan tentang ghibah, namimah, dan fitnah. Nah, perbedaan dari ketiga kata tersebut tuh apa sih, Bu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali ini Arifah ya. Nah, ada 3 kata ini yang hati-hati dalam membagikan konten. Tadi yang pertama ada yang namanya ghibah. Nah, ghibah itu adalah membicarakan kebenaran seseorang, tetapi seseorang itu tidak ridho apa yang kita bicarakan. Nah, ini hati-hati nih. Dalam surat Al-Hujurat ayat 21 itu Allah berfirman tentang soal ghibah ini. Nah, apa bunyinya? Nanti ya ada PR ini untuk pendengar di rumah, boleh menulis di kolom komentar ya. Kalian absen ya, kalian bisa nulis di kolom komentar isi dari ayat tersebut. Iya, benar sekali ya. Dan tadi ada namimah ya. Nah, namimah itu adalah membicarakan seseorang yang tidak benar. Kalau tadi yang benar ya. Nah, kalau namimah ini membicarakan seseorang yang tidak benar dengan tujuannya itu untuk merusak reputasi seseorang. Simpelnya suka ngegosip. Nah, itu banyak banget ditemukan ya di kehidupan kita sehari-hari tuh banyak banget di kehidupan. Di lingkungan sekolah gini pasti banyak tuh. Iya. Nah, ini harus hati-hati loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari dan yang kedua itu adalah namimah. Namimah itu adalah membicarakan seseorang yang tidak benar. Nah, dengan tujuan untuk merusak reputasi seseorang tersebut. Dan ini sangat harus berhati-hati sekali. Ya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa namimah adalah perbuatan yang lebih buruk daripada zina. Ngeri kan? Ngeri banget. Nah, sedangkan yang fitnah tadi ya, fitnah tadi itu adalah penyebaran tuduhan palsu atau berita hoax ya. Ini dia nih. Nah, di sini juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang rangkuman isi ayatnya itu adalah
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, tadi namimah lebih kejam daripada zina, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sangat harus berhati-hati. Ya, ngeri banget ya Bu, apalagi kita nih sering menemukan gibah, namimah dan fitnah nih udah sering kali nih kita lihat di lingkungan sekitar kita, kayak misal kayak di pertetanggaan, apalagi di sekolah juga tuh pasti banyak banget tuh. Iya, benar. Benar. Dan ini takutnya nanti dalam bermedia sosial, ketika tidak jeli dalam membagikan konten-konten yang akan kita berikan, kita termasuknya di dalam di situ. Na'udzubillah ya. Nah, di deskripsi tadi ada dikatakan tentang konten yang inspiratif dan positif nih Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih yang dimaksud dengan konten inspiratif dan positif tersebut? Oke, baik. Konten yang inspiratif dan positif itu adalah konten yang mengajak ya untuk seseorang terinspirasi atau termotivasi untuk melakukan segala sesuatu. Nah, konten ini itu bisa dapat berupa tulisan ya. Nah, nanti kita itu tulis tuh di Snap ya kan, atau status kita, sudah sholat duha belum? Nah, seperti itu ya. Nanti mana tahu dengan adanya Snap kita tadi, orang yang belum melakukan sholat duha terpanggil hatinya untuk melakukan sholat duha tersebut. Yang selanjutnya itu bisa dalam bentuk tulisan. Tadi tulisan ya. Yang kedua adalah bentuk video. Nah, masih ingat yang kemarin sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan, kita melakukan apa nih? Gotong royong. Iya, gotong royong yang namanya Tahlil Ramadan, ya kan? Nah, Tahlil Ramadan itu kebetulan yang kita angkatnya itu kegiatan adalah bergotong royong. Gotong royong apa? Masih ingat? Gotong royong di masjid dan musola nih. Iya, nah itu dari video-video yang kita lakukan tadi ya, kegiatan yang kita lakukan tadi, ketika ada seseorang yang melihat video tersebut, maka mereka terinspirasi bahwa ini anak Alfitan sudah membersihkan, kan gitu loh, mereka sudah membersihkan, kok kita enggak menjaga kebersihan tersebut. Nah, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya itu bisa dapat berupa gambar. Nih Kak, sekarang banyak sekali ada gambar-gambar tentang misalkan Palestina, ke dalam keadaan Palestina kita nih kan, keadaan-keadaan di mana saudara-saudara kita di sana sedang kesusahan, ya kan? Apa yang mereka lakukan di situ? Jadi kita bisa lihat apa kejadian-kejadian yang di sana, ya, sehingga bisa jadi kita bisa membuka donasi. Nah, dari gambar-gambar tadi kita buka donasi, semoga itu menginspirasikan kita untuk memberikan infak sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang terakhir itu bisa dapat berupa ayat-ayat suci Al-Quran, ya, banyak kan. Misalnya kalau kita memposting surah Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya, Allah tidak akan membebani suatu kaum tidak sesuai dengan kesanggupan. Iya, sesuai dengan kesanggupannya. Nah, itu jadi kan bisa jadi video ayat Al-Quran itu kalau kita tampilkan, ada orang yang merasa aduh kok susah banget ya hari ini rasanya ketika kita posting, mendengar atau melihat video yang kita posting tadi, maka damailah hatinya ya. Seperti itulah ya. Nah, berarti simple banget ya Bu untuk membuat konten yang inspiratif dan bisa memotivasi orang tuh, ternyata simple banget ya. Simple, sangat simple ya. Gitu. Tapi nih Bu Nelly, pasti nih ya di umur-umur kita segini tuh kita tuh lagi aktif-aktifnya bersosial media nih. Mungkin kayak kita tuh kadang pengen upload konten atau video ke TikTok atau Instagram nih misalnya. Apa kontennya tentang curhatan atau selainnya tuh. Nah, cara menghindari dosa dalam membagikan konten di sosial media tuh gimana sih Bu? Oke, baik. Untuk menghindari dosa di media sosial itu, yang pertama kita harus sangat berhati-hati ya dalam membagikan konten dengan cara kita harus
menyaring dulu nih apa yang harus kita sharing. Ya, ingat konsepnya adalah menyaring baru di sharing ya. Nah, kita harus memastikan yang kita sharing tadi itu harus terhindar dari yang namanya 3 kata tadi, yaitu fitnah, namimah dan ghibah ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah dari yang kita sharing tadi, kita harus tahu dulu apa sih dampaknya ya. Apakah kalau seandainya yang kita sharing itu apakah berdampak pahala atau sebaliknya akan berdampak kita mendapatkan dosa begitu. Nah, setelah tahu nih apa yang harus dihindari, boleh dong Bu kasih tips-tips dalam bersosial media dengan baik? Oke, baik. Tips-tipsnya itu yang pertama adalah niat ya. Kita harus periksa niat kita dulu ya. Seperti sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya kan? Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, sebelum kita membagikan konten di media sosial, periksa dulu niat kita. Apakah kita ingin membagikan informasi itu ya bermanfaat atau hanya untuk mencari sensasi saja, ya kan? Iya. Banyak tuh kan sekarang kepingin terkenal, maka dia cari-cari sensasi di media sosial, ya kan? Iya. Nah, ya. Yang ketiga, periksa kebenaran informasi. Yang kayak tadi, sebelum kita membagikan konten, periksa dulu konten kita tadi itu terhindar nggak yang namanya 3 kata tadi. Apa tadi yang 3 kata? Ghibah, iya ghibah, namimah, dan fitnah. Baik. Oke, baik. Yang keempat ya, menggunakan bahasa yang sopan. Jangan sampai bahasa yang kita gunakan itu menyinggung perasaan orang lain. Nanti bukannya dapat pahala, tapi akan mendapatkan dosa. Ya. Dan yang terakhir itu meminta maaf. Nah, itu dia tipsnya, meminta maaf. Kita harus meminta maaf ketika kalau seandainya konten kita berikan tadi itu bisa menyinggung orang lain, ya. Nah, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan orang lain kepada kita. Gitu. Mungkin itu dia tadi Arifah tips-tipsnya. Oke, semoga setelah mendengarkan episode podcast kita kali ini, terbangun kesadaran dalam diri kita untuk melakukan hal positif di dalam sosial media. Bukan hanya jadi bahan gabutan aja, tapi menjadi manfaat bagi kita dan orang lain juga. Terima kasih Bu Nelly udah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, apalagi untuk kalangan kita yang lagi aktif-aktifnya dalam bersosial media. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.